AI bakal ngambil alih kerjaan kamu. Kayaknya sering banget ya kita dengar berita utama yang kayak gitu. Dan emang, ada rasa cemas yang nyata di sekitar kita. Pertanyaan besar tentang di mana sih posisi kita di dunia kerja masa depan. Oke, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Apa yang sebenarnya terjadi? Lebih dari sekedar judul berita yang heboh. Gambar ini mungkin terasa nyata banget ya buat sebagian dari kita. Inilah inti dari ketakutan itu sendiri. Otomatisasi itu bukan lagi cerita fiksi ilmiah, tapi udah ada di sini, di ruang kerja kita. Dan ini memunculkan pertanyaan yang menghantui banyak orang. Nah, ini dia, pertanyaan intinya. Apa benar algoritma-algoritma ini bakal ngambil alih meja kita dan bikin peran kita jadi nggak relevan lagi? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Untuk menjawabnya, kita harus lihat lebih jauh dari sekedar hype. Kita perlu paham kekuatan ekonomi apa sih yang sebenarnya bermain di balik semua ini. Jadi, ini bukan cerita sederhana manusia versus mesin. Ini lebih kayak tarik-menarik yang dinamis. Anggap aja ini sebuah pertarungan atau mungkin sebuah tarian antara dua kekuatan raksasa yang setiap hari membentuk ulang dunia kerja kita. Dan untuk membantu kita paham, kita bakal pakai kerangka dari dua ekonom, Daron Acemoglu dan Pascual Restrepo. Mereka mengidentifikasi ada dua kekuatan utama yang bekerja di sini, efek penggantian dan efek pemulihan. Oke, yang pertama, efek penggantian. Nah ini nih yang kita semua takutkan. Teknologi datang, ngerjain tugas yang biasa kita lakukan, tapi lebih cepat atau lebih murah. Dan akhirnya tenaga kerja manusia jadi kesingkir. Inilah sumber kecemasan kita. Tapi, ada kekuatan penyeimbangnya. Efek pemulihan. Yang menarik di sini adalah teknologi itu nggak cuma menghancurkan, tapi juga menciptakan. Teknologi melahirkan tugas-tugas baru, industri baru, peran-peran baru yang bahkan nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Dan disinilah sentuhan manusia, kreativitas kita, empati kita jadi sangat berharga. Jadi, ini dia pertarungannya kalau kita jejerin. Di satu sisi, pekerjaan digantikan. Di sisi lain, pekerjaan baru diciptakan. Nah, masa depan pekerjaan kita sangat bergantung pada kekuatan mana yang bakal lebih dominan di dekade-dekade mendatang. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat datanya. Apa sih kata lembaga kayak OECD tentang apa yang sebenarnya lagi terjadi di lapangan kerja sekarang ini? Dan ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Laporan komprehensif dari OECD nunjukin kalau kiamat pengangguran massal gara-gara AI itu ternyata belum terjadi. Justru dampak terbesarnya terasa pada gimana cara kita bekerja, bukan apakah kita masih bekerja. Ini semua soal kualitas pengalaman kerja kita sehari-hari. Coba dilihat angka ini, 63%. Itu adalah jumlah pekerja yang pakai AI dan justru melaporkan mereka jadi lebih menikmati pekerjaan mereka. Ini sisi lain dari cerita yang jarang banget kita dengar di tengah semua narasi ketakutan. Tapi tentu aja ceritanya nggak sesederhana itu. Selalu ada dua sisi kan? Di satu sisi, ya AI bisa ngebebasin kita dari kerjaan repetitif yang ngebosenin dan bahkan bikin tempat kerja lebih aman. Tapi di sisi lain, ada resiko nyata. Kerjaan bisa jadi lebih intens, interaksi antar manusia berkurang, dan ada isu privasi yang serius. Ini benar-benar pedang bermata dua. Oke, itu kan kondisi sekarang. Sekarang, mari kita intip sedikit ke masa depan. Kita lihat proyeksi dari World Economic Forum untuk 5 tahun ke depan. Biar kita paham di mana letak kesenjangan keterampilannya. Tabel ini ngasih gambaran yang jelas banget. Coba deh lihat polanya. Peran yang tumbuh pesat itu semuanya berhubungan erat sama teknologi, data, dan energi hijau. Sementara itu, peran yang menurun adalah pekerjaan-pekerjaan klerikal dan administratif yang sifatnya rutin, yang gampang banget diotomatisasi. Pergeserannya nyata dan sedang terjadi sekarang. Jadi, keterampilan apa yang kita butuhin buat bisa bertahan dan berkembang di dunia baru ini? Grafik ini nunjukin perpaduan yang menarik banget. Ini bukan cuma soal jago teknologi kayak AI dan Big Data. Tapi lihat deh, keterampilan kognitif kayak berpikir analitis, berpikir kreatif, terus kualitas diri kayak ketahanan, kelincahan, dan kepemimpinan, itu sama pentingnya. Intinya, ini tentang menjadi lebih manusia dalam bekerja. Dan ini dia angka yang perlu kita waspadai bersama. 39%. Hampir 40% dari keterampilan inti seorang pekerja diperkirakan bakal terganggu atau berubah total dalam 5 tahun ke depan. Artinya apa? Artinya, belajar terus-menerus dan beradaptasi itu udah bukan pilihan lagi, tapi sebuah keharusan untuk bertahan secara profesional. Sekarang, ayo kita mundur sejenak dari data dan angka. Karena pergeseran ini menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar pekerjaan. Ini adalah pertanyaan tentang identitas kita sebagai manusia. Kutipan dari Martha Gimbel ini nusuk banget dan penting untuk kita renungkan.
Teknologi mungkin bikin masyarakat secara keseluruhan jadi lebih produktif atau lebih kaya, tapi seringkali ada harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang ada di garis depan perubahan. Manfaatnya sayangnya nggak terdistribusi secara merata. Nah, ini dia inti masalahnya. Selama berabad-abad, banyak dari kita mendefinisikan diri kita lewat pekerjaan. Kerja di mana? Atau kerja apa? Itu salah satu pertanyaan pertama yang kita tanyakan ke orang baru. Ketika fungsi ekonomi kita itu mulai bisa digantikan, kita dihadapkan pada sebuah krisis makna yang mendalam. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terbesar yang mungkin akan mendefinisikan generasi kita. Kalau dunia nggak lagi butuh pekerjaan kita, bukan berarti dunia nggak butuh kita. Ini adalah sebuah kesempatan sekaligus tantangan untuk mendefinisikan kembali apa sih artinya menjadi manusia di luar dari fungsi ekonomi kita. Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama.